Oke, kita lanjut ke video materi kali ini ya. Hari ini materinya untuk anak kelas 5. Untuk anak kelas 5, tapi beda buku ya. Ini buku Erlangga. Jadi kita akan membahas tentang sudut pada bangun datar. Nah, jadi maksudnya jumlah sudut pada bangun datar berapa derajat gitu kira-kira. Ini judulnya. Nah, Umi ada tips sedikit ya sebelum kita masuk ke pengerjaan soalnya. Ada tips yang harus diperhatikan. Yang pertama, sudut dalam pada segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Kemudian sudut pada nanti kan ada segitiga, segi 4, segi 5 dan seterusnya. Itu Umi ada rumusnya, sudut namanya sudut pada segi n. Nah, cara mencarinya adalah rumusnya n dikurang 2 dikali 180 derajat. Ini contohnya ya, misalnya segitiga, n-nya kita ganti angka 3. 3 dikurang 2, 1. 1 kali 180, betul ya? 180. Ini bisa dipakai segi 4, segi 5, tinggal dimasukin aja. Kemudian tipsnya lagi, sudut segi lurus. Ini yang sering dipakai, segi lurus atau berpelurus. Pelurus ya. Ini besarnya juga 180 derajat. Kemudian sudut yang sama besar. Sudut yang sama besar ada pada yang berhadapan. Kemudian kalau pakai ini nanti tempatnya kurang. B yang bertolak belakang. Yang berhadapan, yang bertolak belakang. Kemudian yang berseberangan dalam. Nah, itu juga akan sama besar. Untuk memahami tips yang diberikan akan lebih mudah kalau kita masuk ke contoh. Kita langsung ke soal. Yang gampang dulu ya, segitiga. Ini segitiga sembarang. Misalnya di sini 70 derajat, ini A, ini B, ini C. Di sini misalnya 50 derajat. Berapa sudut C? Nah, kita pakai rumus yang nomor 1. Sudut dalam, ini namanya sudut dalam ya. Sudut A, B, C itu sudut dalam. Sudut dalam jumlahnya 180. Berarti kita kalau disuruh cari sudut C, 180 derajat dikurang yang diketahui. Dikurang, kalau Umi lebih suka nulisnya gini, 70 ditambah 50. Nah, tapi pada prinsipnya, misalnya saya maunya 180 dikurang 70 dikurang 50 boleh. Akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, ini berarti kan 120. Berarti jawabannya 60 derajat. Berarti nanti yang C di sini nanti akan 60 derajat. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, nah, gambarnya kurang ini ya. Tapi anggap aja lurus ya. Ini ya. Ini gambar apa? Ini adalah jajar genjang. Jajar genjang A, B, C, D. Misalnya dikasih tahu di sini 50 derajat.
Yang ditanya di sini berapa? Nah, bagaimana ini? Yang dikasih tahu cuma satu angka. Kita mau ke segi N bisa. Segi N berarti dia segi ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti segi 4. 4 dikurang 2, 2. 2 kali 180, 360. Itu juga bisa. Tapi kalau segi jajar genjang, kita mau pakai rumus yang ini nih, nomor 4. Sudut yang sama besar itu ada di yang berhadapan. Nah, ini yang berhadapan nih. Sudut A berhadapan dengan sudut C. Berarti sudut A bisa kita tahu berapa tuh? 50 derajat. Nah, tanpa menghitung. Karena kita pakai prinsip yang ini. Tanpa kita hitung, kita lihat aja bisa ketahuan. Kenapa alasannya? Karena sudutnya berhadapan ya. Sudut berhadapan dalam rumus akan sama besar. Lalu gimana kalau nyari sudut B dan D? Ya, B dan D itu kan juga berhadapan ya Umi ya. Yang ini berhadapan, B sama D juga berhadapan. Karena ini biasanya nih Umi tandain, berarti ini sama besar ya. Nah, ini juga sama besar. Berarti sudut B akan sama dengan sudut D karena dia berhadapan. Bagaimana mencarinya? Ya, dia caranya tadi segi N-nya berapa segi N? Segi 4 kan dapat dihitung ya, 360 derajat. Karena dia segi 4. Dikurang yang sudah diketahui, yang kita udah tahu tadi ini ya. 50 derajat ditambah 50 derajat. Terus kita bagi 2. Kenapa dibagi 2 Umi? Karena ini dia, sudut B sama D akan sama besar. Makanya harus dibagi 2. Berarti ini 360 derajat dikurang 100 dibagi 2. Berarti 260 dibagi 2 sama dengan 130 derajat. Berarti sudut B dan sudut D jawabannya 130 derajat. Kemudian yang ketiga, trapesium. A, B, C, D. Trapesium berarti dia segi 4. Kalau ada soal yang seperti ini 110 misalnya. Terus yang ini 50 misalnya. Berapa sudut A dan C? Umi, ini kan berhadapan. Ya betul berhadapan, tapi lihat, yang ini sudut tumpul membesar, ini sudut kecil, ya. Jadi ini berhadapan tapi tidak simetris, makanya berlaku pasti ukurannya akan berbeda. Ini juga A sama C berhadapan, tapi ini kecil, ini besar, ini lancip, ini tumpul. Berarti tidak berlaku yang berhadapan tadi sama besar. Jadi harus bisa menempatkan ya. Kalau yang sama besar tuh yang seperti ini. Biasanya sisi-sisinya sama besar, baru pasti sudutnya akan sama besar. Tapi kalau sisinya aja ukurannya beda-beda dan sudutnya beda-beda nih, ini tumpul, ini itu tidak berlaku ya. Jadi harus tahu penempatannya. Terus gimana cara mencarinya? Kita pakai rumus kaki trapesium namanya. Ini kaki trapesium ya adik-adik, ini kaki trapesium, ini juga kaki trapesium. Nah, kaki trapesium itu sama dengan sudut lurus. Kaki trapesium itu sudut lurus. Jadi sudut A bisa kita hitung. Sudut lurus tadi berapa? Sudut lurus nih atau pelurus 180. Berarti sudut A 180 dikurang 110 sama dengan 70 derajat. Berarti di sini 70 derajat. Nah, demikian juga sudut C bisa kita hitung. Sudut C pakai kaki trapesium yang sebelah sini. Kaki trapesiumnya berarti 180 dikurang 50. Berarti 130 derajat. Ya, ini ukurannya beda-beda. Ini A, ini C. Segitiga sudah, jajar genjang sudah. Kemudian ini trapesium.
Masih ada lagi yang lain. Satu lagi terakhir ya. Ini yang sudut segitiga tapi campuran dan ini sering banget keluar. Misalnya di sini, nah di sini 50, di sininya, di sini 120. Ini A, B, C, D. Jadi yang ini sudut dalam, yang ini sudut luar segitiga ya. Kita cari yang mana dulu Umi? Kalau A dulu nggak bisa dicari, kenapa? Karena yang ininya belum ketahuan. Jadi kita mulai dari sudut C. Sudut C kita cari pakai sudut pelurus. Ini lurus kan? Nah ini pelurus, berarti bisa kita cari. Berarti cara carinya 180 derajat dikurang yang sebelahnya, tetangganya. Berarti C-nya 60 derajat. Kalau di sini sudah dapat 60 derajat, berarti sudut A bisa kita cari. Karena sudut A itu sudut dalam. Sudut dalam berapa tadi? Sudut dalam itu 180. Dikurang yang diketahui yang di dalam ya. Yang ini nggak ikut. Jadi dikurang 50 ditambah 60. Berarti 180 dikurang 110. Sama dengan 70 derajat. Begitu. Ini sekilas ya sudut pada bangun datar. Adik-adik harus lebih teliti kalau untuk ukuran sudut ini. Kalau makin banyak berlatih, pasti makin paham. Dan caranya pun akan beragam. Kalau adik-adik di sekolah caranya akan beda, tapi Umi jamin pasti jawabannya akan sama. Jadi Umi serahkan pada kalian, mau pakai cara Umi boleh, cara di sekolah juga boleh, tapi harus paham. Kalau paham, Umi jamin hasilnya akan sama. Sekian dari Umi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.